Nah, dalam slide ini saya sudah menuliskan formula dari atau persamaan untuk variansi dari R1E ya. Itu jadi sampel korelasi dari ini ya. Jika data kita itu, jadi jika Y1 sampai YN-nya itu berasal dari proses AR1, terus kemudian kita hitung residunya ya, E2, topi, dan seterusnya. Dan kemudian kita cari nih autokorelasi dari residunya ya. Dan sudah dibuktikan ya bahwa variansi dari R1E itu adalah bukan 1/n ya. Walaupun dia harusnya kan white noise, harusnya 1/n, tapi karena ada berbagai proses yang harus kita lalui, jadi variasinya itu ada sedikit perubahannya. Jadi yaitu bukan 1/n tapi V kuadrat per n ya ini. Dan variansi untuk RK E-nya itu untuk K-nya di atas 2 itu adalah ini nih. Seperti ini. Dan korelasinya pun bisa dilihat adalah seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita pakai. Lagi-lagi tidak akan kita turunkan, tapi kita akan pakai dalam yang kita pakai dalam sebuah contoh. Gitu ya. Nah, pemakaiannya ya sama, nggak terlalu susah ya. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan bahwa R1E-nya itu adalah misalkan 0,12 gitu ya. Nah, kita kan tinggal uji nih ya. Apakah R1E itu 0 atau bukan 0 gitu ya. Ya, jadi ini kita uji gitu ya. Jadi dan ini kita ujinya ya, kita hitung aja variansinya ya. Kita hitung variansinya, terus kita akan bentuk sebuah confidence interval, dan kalau si 0,12 itu ada di dalam confidence interval ini, berarti kita belum bisa menolak H0 ya. Tapi kalau R12 ini tidak ada di dalam confidence interval ini, berarti kita bisa menolak H0, yang artinya R1E-nya itu tidak 0, atau dengan kata lain proses kita bukan proses white noise ya. Karena kalau residu ini adalah berasal dari proses white noise, harusnya H0 itu nggak bisa ditolak ya semuanya. Baik R1, R2 atau RK gitu ya. Dan di sini dari formula ini kita bisa lihat bahwa semakin K-nya itu semakin besar, jadi kalau V-nya itu kurang dari min 1 sampai 1, ini kan formula ini akan semakin kecil ya. Nah, kalau ini akan semakin kecil, ini akan menuju 0, dia akan makin mendekati 1/n. Ya. Jadi ini akan makin kecil, makin menuju 0, maka suku ini akan 0 juga, sehingga variansinya itu akan mendekati 1/n ya. Oke, semoga cukup jelas penggunaan dari formula ini ya. Selanjutnya, jika proses yang kita dapatkan itu adalah berasal dari proses AR2 ya di sini. Nah, ini adalah formula untuk menghitung variansi dari R1E, dan ini formula untuk menghitung variansi dari R2E, dan seperti yang kita harapkan untuk K yang di atas berikutnya ya 1/n ya gitu ya. Hanya untuk di bagian yang pertamanya aja, di dua bagian pertama aja. Dan formula ini akan berlaku juga untuk MA1 dan MA2 ya. Jadi kita tinggal mengganti V-nya itu dengan theta ya. Ya, jadi nggak usah bingung kalau mendapatkan soal untuk yang MA1 dan MA2 ya. Karena tinggal mengganti V-nya itu dengan theta ya. Namun pada intinya kalau V dan itunya itu kecil ya, ini sebenarnya tuh mirip dengan 1/n sih ya. Ya, lagi-lagi mirip dengan proses white noise ya. Jadi formula untuk menghitung confidence intervalnya juga sebenarnya bisa kita hampiri lewat ini ya. 0 minus 1,96 akar 1/n sama 0 plus 1,96 akar 1/n ya. Walaupun ini bisa kita ganti ya dengan akar ini nih ya. Untuk yang R1 ya. Tapi untuk R2 ya berarti pakai yang pakai yang ini. Oke, semoga sudah cukup jelas. Nah, jadi kita akan stop sampai di sini. Jadi formula yang dibahas hanya sampai AR1 dan AR2, begitu pula dengan MA1 dan MA2. Nah, setelah ini kita akan membahas itu tadi Young-Bock test, yaitu adalah jadi kalau sekarang itu kita kan pengen tahu R1 0 atau enggak gitu ya, R2 0 atau enggak. Jadi kita lihatnya tuh secara individual gitu ya. Nah, tapi kalau di uji ini kita melihatnya secara keseluruhan ya. Jadi kita ingin menguji ujinya itu H0-nya itu langsung gitu. H0-nya itu apakah R1, R2, R3 itu 0 enggak atau gitu. Terus H alternatifnya berarti salah satu dari mereka enggak 0 gitu ya.
Dan ini berguna untuk menguji autokorelasi dari residual. Kenapa? Karena kan residual kan mirip seperti proses white noise, jadi kita berharap mereka tuh semua nol gitu ya. Jadi kita berharap sebenarnya H0-nya itu tidak ditolak ya. Oke, sekarang saya akan bahas. Nah, ini adalah Young box test ya. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang ya, daripada melihat nilai dari autokorelasi, ini sebenarnya harusnya ada kata sampel ya. Nilai dari sampel autokorelasi pada setiap leg secara individual ya, kita akan melihat nilai-nilai dari sampel autokorelasi sebagai sebuah grup ya, gitu ya. Nah, statistiknya adalah ini ya. Statistiknya adalah ini di poin kedua ya. Statistiknya namanya statistik Q. Ya, formulanya adalah N dikali N plus 2 ya. N itu adalah jumlah data ya, seperti biasa. Kemudian dikali R1 E kuadrat, R2 E kuadrat, dan seterusnya sampai RK E kuadrat ya, dibagi N-1, dibagi N-2, dan seterusnya sampai dibagi N-K. Nah, K-nya itu apa di sini? K-nya itu adalah residu yang mau kita uji gitu ya. Jadi kalau kita pengen mengujinya sampai 10 ya berarti K-nya sampai 10 gitu ya. Nah, statistik Q ini menurut si Young box ini adalah berdistribusi chi-square ya, dengan degree of freedom-nya sama dengan K besar ini gitu ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan nilai K ya, kita tinggal membandingkan K itu dengan critical point dari chi-square distribution ya. Jadi ini criticalnya. Nah, ini akan tergantung dari alfanya berapa dan degree of freedom-nya tuh berapa gitu. Jadi kalau si Q itu lebih besar daripada chi-square, maka H0 itu ditolak. Tapi kalau si Q itu masih kurang dari criticalnya, berarti H0 itu belum bisa ditolak. Oke, semoga cukup jelas ya penggunaan dari Young box test ini. Nah, ini ada saya sedikit menjelaskan dengan detail ya. Jadi H0-nya itu apa? H0-nya itu adalah ini ya, R1 sama dengan R2 sama dengan seterusnya sampai dari residu ya. Ini sama dengan 0 semua gitu ya. Ini H0-nya, dan HA-nya itu berarti setidaknya terdapat salah satu autokorelasi yang tidak 0 ya. Tapi kita nggak tahu yang mana. Oke. Tapi pada intinya kalau kita berharap model kita itu benar, maka kita berharap residunya akan mirip seperti proses white noise, maka kita berharap sampel autokorelasinya pun 0 semua ya. Dan di sini jadi yang bagian sini itu adalah critical point dari chi-square distribution yang tergantung dari degree of freedom dan tergantung dari alpha kita ya. Nah, kalau si Q-nya kita itu lebih besar, maka H0 ditolak ya. Atau dengan kata lain, berarti S1 topi dan seterusnya itu bukan atau tidak mirip ya, tidak mirip seperti proses white noise ya. Tapi kalau Q-nya masih kurang, berarti H0 tidak ditolak ya, belum bisa ditolak. Atau dengan kata lain, S1 masih dipercaya bahwa ini tuh berasal dari ini ya, proses white noise ya. Oke, semoga cukup jelas ya. Nah, ini adalah slide terakhir dari subbab 8.1. Nah, kita akan masuk ke dalam subbab 8.2 untuk model diagnosis selanjutnya.